Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mutiara. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Semoga kita dilancarkan dalam pembelajaran hari ini dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah. Sebelumnya Bapak mau mengecek kehadiran nih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Nah, pertahankan ya ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semua mohon berdiri. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, silahkan duduk kembali. Nah, selanjutnya untuk memotivasi kalian, lihat ke layar. Nah, di sini ada kata-kata. Masa depanmu ada di genggamanmu. Ya, kuasai teknologi, taklukkan dunia. Nah, Bapak mau bertanya, kalau minggu kemarin kita dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo, Silvi, masih ingat? Mesin cerdas, betul. Dan satu lagi mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas itu berhubungan dengan kecerdasan artifisial. Kalau yang non cerdas mah yang belum menggunakan kecerdasan artifisial. Baiklah. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu. Tapi ice breakingnya itu berhubungan dengan kecerdasan artifisial. Dengan menebak apakah dalam benda-benda ini terdapat kecerdasan artifisial atau belum. Ya, lihat di sini ada jam waker. Menurut kalian ada kecerdasan artifisial apa belum? Belum. Ya. Karena ini masih mesin apa? Non cerdas. Kemudian di sini ada aplikasi Shopee. Ada KA? Belum. Ada ya. Ketika kalian melihat misalkan Silvi melihat tas ya di dalam Shopee searching. Nah, lama-lama di dalam aplikasi Shopee itu banyak rekomendasi tentang tas. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan KA atau AI. Kemudian ini ada aplikasi Gojek atau GoFood. Nah, sudah ada KA atau belum? Ada. Untuk apa kira-kira KA dalam aplikasi Gojek? Memperkirakan jarak, memperkirakan waktu tempuh ya yang kita gunakan ketika menggunakan Gojek.
Kemudian selanjutnya di aplikasi apa ini? WhatsApp. Ada KA-nya belum? Ada. Apa KA di dalam aplikasi WhatsApp? Ih, sudah tahu kan Meta AI? Nah, sekarang selanjutnya ini aplikasi yang sering kali kalian buka, yaitu aplikasi TikTok. Sudah ada AI belum? Sudah. Seperti apa contohnya? Video-video ya, banyak video-video yang dibuat oleh AI. Misalkan jika yang tadinya itu di foto selfie di rumah, pakai AI bisa seolah-olah ada di pantai. Ya, seperti itu. Itu pakai filter namanya. Nah, kemudian di sini ada YouTube. Nah, apakah ada AI atau kecerdasan artifisial belum di aplikasi YouTube? Ada. Ya, contohnya ketika Sinar searching tentang Cocomelon, lama-lama ada banyak video tentang Cocomelon yang disarankan oleh YouTube. Satu lagi nih, dua lagi. Mungkin beberapa ya. Ya, ini Google Maps. Ada tidak AI? Contohnya untuk apa AI dalam Google Maps itu? Oh iya, untuk menentukan jarak. Misalkan Sylvia dari Cikondang ke Cineam. Kira-kira berapa kilometer? Nah, itu adalah pemanfaatan AI atau kecerdasan artifisial. Canva, ada? Ada. Canva AI namanya. Nah, satu lagi nih. Ini kipas angin. Ada AI belum? Kalau ini kan kipas angin biasa, belum ada AI-nya. Berarti kalian sudah mulai mengikuti nih, sudah mulai paham tentang beberapa yang sudah AI dan masih belum. Nah, barusan kita sudah tebak kecerdasan artifisial atau AI, yang mana kalian sudah tahu mana saja alat atau aplikasi yang memiliki AI. Nah, alat atau aplikasi tersebut itu berguna untuk kita. Nah, kira-kira apa saja ya manfaatnya? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah Bapak harap kalian bisa memahami berbagai manfaat di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari, bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, hiburan, bahkan dalam bidang keamanan. Nah, selanjutnya, Bapak mau bertanya nih, kalian kan sudah menggunakan TikTok, YouTube, GoFood, atau Shopee. Nah, kalian pernah menyadari tidak apa yang direkomendasikan aplikasi tersebut itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan, selera kalian. Kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Nah, kita akan cari tahu lebih lanjut ya. Nah, sebelumnya mohon amati video berikut. Kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan teknologi spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima Ada shock. Di bidang otomotif, AI digunakan Ini di bidang otomotif atau transportasi ya? dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang Nah, ini di bidang pendidikan. AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Nah,
itulah pemanfaatan AI di berbagai bidang. Tadi ada di bidang kesehatan, lingkungan, kemudian otomotif, pemasaran, yang terakhir ini ada di bidang pendidikan atau yang sedang kita lakukan sekarang. Contohnya di kelas ya. Kemudian, nah di sini Bapak itu punya LKPD. Nah, lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. Nah, Bapak kan sudah mengelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok rajin, terampil, dan gembira. Nah, kalian kerjakan LKPD ini secara berkelompok ya, kerjasama tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nah, lihat di halaman pertama. Di situ ada berbagai permasalahan. Ada 5 permasalahan tentang di suatu konteks tertentu. Nah, kemudian kalian harus menemukan solusinya. Tapi solusinya bukan hanya solusi biasa, tapi harus menggunakan AI. Nah, coba Bapak lihat dulu. Di halaman pertama. Contoh, Budi sering salah dalam menghitung perkalian. Guru ingin memberikan soal latihan khusus dan video penjelasan yang berbeda-beda untuk Budi dan teman-teman lain. Nah, sesuai dengan kelemahan masing-masing anak. Itu ada permasalahannya. Kira-kira solusi yang berdasarkan AI itu menggunakan apa? Di sini ada beberapa solusi ya di sebelah kanan. Nah, ada robot bedah presisi. Apakah harus dibedah pakai dokter? Kemudian sistem pengenalan ancaman, aplikasi peta, rute cerdas, asisten belajar adaptif, atau sistem rekomendasi lagu. Nah, di sini ada berbagai penjelasannya. Mohon kalian baca dengan teliti ya, dengan teman-teman sekelompok dengan cara menarik garis dari permasalahan ke solusinya. Mengerti? Untuk di halaman kedua, di sini ada kalimat rumpang yang perlu kalian lengkapi ya dengan menggunakan istilah-istilah AI atau kecerdasan artifisial. Ada 3 nomor. Kemudian di tugas yang ketiga, yang terakhir, di sini kalian harus memasangkan alat dengan bidang yang tepat. Misalkan aplikasi mengenali penyakit dari hasil foto ronsen. Apakah ini termasuk dalam bidang apa? Apakah pendidikan atau transportasi atau kesehatan? Mengerti sampai di sini? Nah, jangan lupa kasih nama kelompok saja ya. Cukup nama kelompok di depan. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang membingungkan atau yang ini ditanyakan, silahkan acungkan tangan terlebih dahulu. Ya, mulai dari sekarang. Ingat ya, harus bekerja sama karena ini sistemnya berkelompok. Yang kelima itu
Silahkan kerjakan secara berkelompok. Ayo Fahmi ikut ya dalam kerja kelompok. Bagi-bagi tugas ya, oke? Ketemu? Silahkan baca yang ketiga. Yang halaman pertama sudah? Alhamdulillah. Lanjutkan. Nah, untuk yang nomor 1 ini kan kecerdasan artifisial adalah program yang membuat alat elektronik atau mesin bisa titik-titik dan titik-titik seperti manusia. Pilihlah dari ini. Apakah bisa menangis dan tidur seperti manusia atau bisa berpikir, belajar seperti manusia? Mengerti? Dari pilihannya ada di sini, ya. Nah, kalau sudah, nanti bagi-bagi tugas ke yang lain. Menuju video? Menuju di video? Apunten nak. Ente sok kayak tiasa dipotong dah, ingat tiasa dipotong-potong ieu. Sok ujug-ujug. Nanti jika yang ketiga ya. Nah, jadi pilihannya ada di sini untuk mengisinya. Apakah tidur, berpikir, belajar, atau menangis? Nanti ada yang ketiga ya. Simpen. Masih raga-raga kan? Aldi, silahkan. Lanjutkan ke tugas ketiga. Kalau sudah, angkat tangan ya nanti. Tinggal 1 lembar lagi. Ya, sudah. Oke, baik, terima kasih. Nanti setelah kalian sudah mengerjakan LKPD, ada salah satu kelompok yang akan maju ke depan untuk presentasi. Waktu itu kita sudah presentasi kelompok berapa? Kelompok terampil. Sekarang kita akan lanjutkan ke kelompok gembira untuk melakukan presentasi. Sebelumnya kita akan melakukan ice breaking dulu, tapi ya masih ingat tepuk hahihu? Tepuk hahihu. Kalau tepuk 1 berarti tepuk 1 ha, tepuk 2 hihi, tepuk 3 hu. Tepuk 1 2 3 hahihu. Betul. Nah, kita tunggu teman-teman yang belum.
Satu lagi. Yang ini berarti sisanya yang gimana? Ayo. Robot penyapu. Otomatis kalau menyapu suka di apa? Pendidikan atau rumah tangga? Ayo. Sudah? Oke. Robot pelayan di restoran berarti di mana? Layanan publik, betul. Halo, sistem rekomendasi barang di aplikasi belanja. Kira-kira kalau belanja perdagangan. Nah, nanti apa sih namanya teh? Presentasinya cukup kalian yang ini saja ya. Ini sebutkan pasangannya dengan apa? Misalkan aplikasi mengalami penyakit dari hasil foto ronsen itu di bidang kesehatan. Mengerti? Sudah kelompok rajin? Baiklah. Sesudah melaksanakan atau mengerjakan LKPD, selanjutnya sebelumnya kita ice breaking dulu, yaitu tepuk hahihu. Ingat ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, tepuk semangat, semangat. Baiklah, sekarang selanjutnya yaitu presentasi untuk kelompok gembira. Silahkan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Oke. Yang ketiga. Oke. Yang kelima. Dalam bidang pendidikan. Bidang apa? Baiklah, terima kasih. Silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sekarang kita tahu ternyata kecerdasan artifisial itu sangat bermanfaat. Bukan hanya di satu bidang saja, tapi di berbagai bidang. Tadi coba sebutkan apa saja di bidang pendidikan, perdagangan, kesehatan, layanan publik, transportasi bisa. Kalau hiburan ada. Contohnya tadi YouTube ya, Netflix atau Spotify juga ada pemanfaatan kecerdasan artifisial. Baiklah. Nah, selanjutnya yaitu ini nih, refleksi. Ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini barusan tentang artifisial dan manfaatnya di berbagai bidang. Kemudian, apakah pengetahuan tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial ini penting tidak untuk kita pahami dan terapkan? Penting. Kenapa? Coba, kan karena kita tiap hari sudah secara tidak sadar sudah menggunakan kecerdasan artifisial di HP, ya, di laptop dan di berbagai macam alat lainnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak di sini ada soal evaluasi. Mohon kalian isi ini secara mandiri, dibagikan ya. Dikasih nama terlebih dahulu di pojok kanan atas. Dibagikan. Nah, untuk LKPD-nya Bapak ambil ya.
Sudah? Belum? Kalau lebih nanti kasih ke Bapak. Silahkan ditulis. Oh, belum. Tulis nama dulu. Kemudian isi soalnya. Ini soal pilihan ganda. Kalau sudah, dikumpulkan ke depan ya. Sendiri. Makasih. Namanya. Jangan lupa nama ya. Oke. Sudah semuanya? Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Bapak punya motivasi untuk kalian. Teknologi boleh semakin canggih, tapi kita harus tetap bijak, berpikir kritis, dan memiliki karakter yang baik. Nah, ini yang penting, karakter yang baik. Kalian luar biasa hari ini, alhamdulillahirrabbilalamin. Teruslah belajar dan gunakan pengetahuan kalian yang kalian dapatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Baik kelas. Nah, selanjutnya mari Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin.